Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di ruang kolaborasi 2.3.A.5.1 tentang sesi praktek coaching untuk supervisi akademik bersama saya Nurhayati dari SMA Negeri 1 Tongas Probolinggo, calon guru penggerak angkatan 9. Kami dari kelompok 3 Ruang Kolaborasi Praktik Coaching dengan Alur Tirta. Saya Nurhayati sebagai coach dan Husnul Khotimah Sa'dia sebagai coachee. Untuk melakukan praktek coaching dalam menyelesaikan tugas ruang kolaborasi pendidikan guru penggerak didampingi oleh Ibu Fasilitator Nurhasana Ratnajwita SH SPD dan pengajar praktik Ibu Indri Oksari Handayani SPD SD. Kami dari kelas 182B. Adapun tujuan pembelajaran ruang kolaborasi ini adalah calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan coaching dengan metode Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan calon guru penggerak. Coaching adalah tindakan bermitra dengan klien dalam proses untuk menginspirasi pemikiran kreatif sehingga seorang individu dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesionalnya. Coaching alur Tirta merupakan coaching yang memiliki struktur atau alur yang mana T di sini adalah tujuan, I identifikasi masalah, R rencana aksi, T tanggung jawab. Inilah kasus yang mana di sini saya berperan sebagai coach dan coachnya adalah Bu Husnul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Husnul, kita berjumpa lagi di ruang kolaborasi yang mana hari ini kita akan melaksanakan coaching. Nah, di mana kasus yang mau kita bahas adalah rekan saya yang bernama Bu Husnul adalah seorang guru bahasa Indonesia di sekolah saya, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya. Kemudian, pengumpulan tugas yang hanya 50% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Bu Husnul ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalahnya. Di mana di sini saya sebagai coach dan coachnya adalah Ibu Husnul. Mari kita saksikan percakapan kita hari ini. Assalamualaikum Bu Nurhayati. Bu Nurhayati, Bu Nurhayati punya waktu luang siang ini? Oh, selamat siang juga Bu Husnul. Insya Allah saya ada waktu luang. Kenapa nih? Kok wajahnya agak kurang ceria dan tidak bersemangat sepertinya? Bagaimana? Apa ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, ini saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan dan saya pikirkan akhir-akhir ini di kelas saya. Baik Bu Husnul, apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas saya itu kurang antusias gitu loh Bu mengikuti pembelajaran saya. Kemudian jumlah murid yang mengumpulkan tugas di saat pembelajaran saya juga hanya 50% loh Bu di tiap kelas. Jadi menurut Bu Husnul, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya sih berharapnya saya bisa menemukan solusi Bu dari permasalahan yang saya alami, khususnya sih terkait dengan antusiasme murid-murid saya gitu loh Bu. Menurut Bu Husnul, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu? Kalau saya ingat-ingat kembali nih Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias, yang pertama pembelajaran saya itu sedikit membosankan, terlalu monoton, kemudian saya terlalu dominan untuk berbicara di depan murid-murid saya. Kemudian saya juga kurang memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berbicara aktif di depan kelas.
Hmm, oh begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Kalau murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan, dan juga menarik, Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Lalu, mengenai tugas-tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid, apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan terlalu banyak ya, Bu. Dan isinya hanya berupa pertanyaan-pertanyaan saja. Kemudian saya juga kurang memberikan sumber belajar yang menyenangkan dan mengasihkan buat mereka. Kalau boleh tahu nih, Ibu menggunakan sumber belajar apa ya di kelas? Ya, hanya buku teks saja, Bu, yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku teks ya, Bu? Kalau saya pikir sih banyak, Bu. Sumber belajar selain buku teks, misalnya video YouTube, artikel, kemudian blog, atau bisa juga dari aplikasi-aplikasi yang sedang tren saat ini. Misalnya TikTok atau IG gitu, Bu. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Kalau boleh tahu nih, apa Ibu pernah melakukan tes diagnostis pada anak-anak sebelumnya? Pernah sih, Bu. Bagaimana cara Ibu memberikan bentuk tesnya? Saya memberikan angket yang harus mereka isi. Kemudian isinya mengenai tentang gaya belajar dan juga kepribadian mereka. Wah, bagus sekali ya. Kemudian, apa ya, Bu Snul hasilnya? Hasilnya itu anak-anak di kelas saya itu cenderung lebih suka bermain game, Bu. Kemudian mereka itu sifatnya kompetitif dan suka bersaing. Dan juga kayak belajarnya cenderung kinestetik dan audiovisual. Menurut Ibu nih, apakah pembelajaran yang Ibu berikan sudah sesuai dengan karakter belajar anak? Kalau menurut saya sih ya memang kurang, Bu. Dan ice breaking pun saya rasa juga masih kurang untuk memberikan semangat belajar untuk mereka. Begitu ya, Bu Snul. Apa tidak mungkin jika proses pembelajaran dikaitkan dengan hasil tersebut? Mungkin, Bu, kalau menurut saya anak-anak itu lebih suka bermain game, kemudian motivasi belajarnya juga lebih suka kalau dibuat game gitu loh. Oh, iya, Bu. Itulah pentingnya kita tahu kesenangan dan gaya belajar murid kita, Bu. Bagaimana ya, menurut Bu Snul selanjutnya? Saya pikir ada benarnya sih, Bu. Jadi kemungkinan anak-anak saya itu tidak akan bosan dengan materi yang akan saya berikan. Kebetulan di sekolah juga ada Chromebook sih, Bu, yang bisa Wah, dipakai buat bermain game yang disesuaikan dengan pembelajaran saya. Keren ya, Bu. Nah, benar, Bu. Manfaatkan segala bentuk teknologi yang ada agar anak-anak juga merasa termotivasi dalam belajar. Ngomong-ngomong, setelah Ibu bercerita, bagaimana perasaan Ibu sekarang nih? Wah, saya sudah senang, Ibu, sudah lega karena akhirnya saya bisa menemukan solusi gitu loh, Bu. Sekarang Ibu sudah tahu bagaimana, tinggalkan mencoba saja kok, Bu. Kan Ibu tadi Iya sudah ya, Bu, bercerita benar. segala hal. Iya. Nah, jadi sekarang apa nih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana saya yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian saya juga akan menggunakan atau sumber belajar yang beragam, misalnya video YouTube, TikTok, dan kemudian saya juga memberikan tugas yang tidak terlalu banyak dan bentuk tugasnya juga akan disesuaikan dengan minat mereka agar mereka tidak terkesan dipaksa gitu loh, Bu. Dan memang mereka Hmm, akan mengerjakan tugasnya dengan sukarela. Misalnya mereka yang menyukai drama ya boleh mengumpulkan dalam bentuk drama atau mengumpulkan dalam bentuk lagu. Puisi juga boleh, pantun atau mereka yang lebih paham tentang
digital mungkin juga bisa mengumpulkan dalam bentuk laporan digital. Wah, bagus sekali loh Bu Snul rencana yang Ibu susun. Mudah-mudahan berhasil ya Bu, sehingga peserta didik yang Ibu ampu menjadi murid yang antusias dan mau mengerjakan tugas dan dikumpulkan juga ke Bu Snul. Amin. Terima kasih Bu Eh, Nur. Sama-sama. Sekarang nih, apa sih komitmennya Bu Husnul untuk rencana ini Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan membuat murid-murid saya senang dengan kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya juga akan menyerahkan pemilihan materi yang sesuai dengan kesukaan murid-murid saya. Bagus sekali Bu, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Amin. Terima kasih ya Bu Nurhayati atas waktunya untuk sharing ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Akhirnya lega loh Bu, saya bisa cerita sama Bu Nurhayati. Wah, syukurlah kalau Ibu merasa lega. Dan satu lagi, tadi Ibu bilang ke saya kalau Ibu ingin menjadi murid yang dirindukan sama Bu. Saya juga sebagai guru, saya ingin sekali menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid saya Bu. Iya, benar sekali. Oh ya Bu Nur, maaf nih ya. Kebetulan ini ada Ya. murid-murid saya yang mengumpulkan tugas. Saya kembali dulu ya Bu ke ruangan saya. Oh, nggih Bu, monggo, silahkan. Ya, terima kasih ya Bu Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Bu Husnul. Baik, itulah obrolan atau skenario tentang kasus yang dihadapi oleh Ibu Husnul selaku teman saya yaitu guru bahasa Indonesia. Sekarang saya ingin dari Bu Husnul bagaimana penilaian Bu Husnul kepada saya atau umpan balik setelah melakukan coaching tersebut. Ya, umpan balik dari saya, proses coaching yang dilakukan Bu Nurhayati kepada saya tadi sudah sangat bagus. Pertanyaan-pertanyaan yang Bu Nurhayati berikan pada saya sudah sangat terbuka dan mengarahkan saya untuk menemukan solusi sendiri dari masalah yang saya hadapi. Kemudian Bu Nurhayati juga selalu memberikan semangat kepada saya untuk bisa menemukan solusi dan membuat komitmen untuk kedepannya gitu loh Bu, agar masalah saya ini selain selesai juga saya bisa menjadi lebih baik untuk kedepannya. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu Husnul. Mungkin ada hal negatif atau yang bisa membangun saya sebagai coach selanjutnya. Adakah Bu? Untuk hal negatif tidak ada Bu. Semua pertanyaan yang Bu Nurhayati berikan sudah sangat positif. Tidak ada kata-kata negatif yang muncul di pertanyaan-pertanyaan yang Bu Nurhayati berikan. Bu Nurhayati juga selalu mengarahkan saya untuk menemukan solusi sendiri tanpa bantuan dari Bu Nurhayati. Baik Ibu Husnul, terima kasih ya. Semoga kita menjadi Sama-sama. salah satu guru hebat yang bisa membangun Indonesia lebih maju. Terima kasih telah menyaksikan hasil praktik coaching yang dibawakan oleh saya sebagai coach dan Ibu Husnul sebagai coachee. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa.